Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang bocah kelas 4 SD di Kabupaten Musirawas Utara melakukan penusukan pada temannya hingga tewas. Polisi ringkus pembunuh pemuda di depan bengkel. Motif pelaku dendam karena sepupu tewas dikeroyok. Rayakan kemerdekaan Indonesia, sejumlah guru dan siswa berkreasi bermain voli dari balon diisi air. Niat hati mendulang emas bekerja di Palembang, namun sial apa yang dialami seorang pekerja asal kota Lampung. Baru 2 bulan tempati kamar kos, sepeda motornya raib digondol maling. Perantau 2 bulan tinggal di Palembang, motornya raib. Ya, aksi pencurian motor ini membuat korban harus kehilangan barang berharganya. Lihat, dengan gaya petantang petentengnya, seorang pelaku tampak menunggu temannya memetik sepeda motor di sebuah kamar kos Jalan Perjuangan, Kecamatan Alang-Alang Lebar pada Jumat lalu. Tak butuh lama, komplotan ini membawa kabur motor sport. Ketika itu korban sedang tidak berada di rumah. Ia sedang bekerja yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Saat dicuri, sepeda motor kesayangan korban tengah diparkir di dalam garasi dengan posisi stang dikunci, serta pintu garasi sudah tertutup rapat. Pelaku diduga telah menyiapkan alat untuk membobol gembok. Dia mantau ke arah sini, tapi memang kami belum ngeh kan, belum ada yang kayak ngapo beliau ini mantau-mantau kan. Sampai ada salah satu karyawan kantor aku ngabari, motor kau di mana katanya. Motor aku di kawasan, di kantor, di kawasan sini kan, di belakang sini. Kata dia yang karyawan kawan aku tadi ngomong kalau misalnya motor kau canya aku lihat tadi ada yang bawa. Atas kejadian ini korban melaporkan ke Polsek Sukarami dengan harapan sepeda motornya bisa segera kembali dan pelaku bisa ditangkap. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Polisi merekonstruksi pembunuhan yang menewaskan 1 orang warga Gandus, Palembang akibat permasalahan utang. 10 adegan diperagakan oleh tersangka yang disaksikan keluarga korban. Kegiatan reka ulang ini sengaja dilakukan di Polsek Gandus, Palembang untuk menghindari keributan dan amukan keluarga korban. Pelaku adalah Manto. Ia membunuh rekannya, Rolis Christian, akibat permasalahan hutang. Rekonstruksi kasus ini memperagakan 10 adegan oleh tersangka yang dimulai dari korban mendatangi tersangka untuk menagih hutang. Kondisi memuncak saat adegan ke-7 yang beradu senjata tajam antara korban dan tersangka disertai adu mulut. Pada adegan 8, tersangka menghujamkan senjata tajam pada bagian dada kiri korban yang langsung tergeletak dan tersangka melarikan diri. Rekonstruksi disaksikan oleh beberapa orang keluarga korban yang meminta tersangka dapat dihukum berat sesuai aturan. Ini kami berharap pihak dari kepolisian Gandus bisa menetapkan pasal pada tersangka yang sebenar-benarnya, yang seberat-beratnya. Kami berharap tersangka mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Tadi awalnya memang korban yang datang itu, Pak? Iya, memang seperti itulah kejadian seperti rekonstruksi terjadi tadi. Kenyataannya tidak ada yang ditambah-tambah, itu fakta di lapangan, fakta yang terjadi. Sebelumnya pembunuhan ini terjadi akibat tersangka sakit hati atas ditagih hutang oleh korban sebesar Rp800.000 dengan suara keras di hadapan orang tuanya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah dan 3 kios di Palembang. Ludes terbakar. Panik menyelamatkan diri, uang tunai korban senilai Rp100 juta hangus dilalap api.
Api dengan cepat menghanguskan 3 kios yang terdiri dari bengkel sepeda motor, kios penjual buah, serta kios servis ponsel. Selain itu, satu rumah yang bersebelahan dengan salah satu kios juga turut hangus terbakar. Banyaknya benda yang mudah terbakar sempat menyulitkan petugas untuk menjinakkan api. Nggak tahu ya, karena nggak lihat memang. Tapi kesaksian banyak yang lihat dari area depan, baru merambat ke belakang. Berarti api sampai merambat ke kediaman ibu ya? Iya betul. Habis semuanya kak? Kalau yang terdampak sih sampai batas area dapur. Untuk lantai 2 sudah kena juga sih. Sebagian sudah kena di lantai 2. Untuk kendaraan berapa? Untuk kendaraan 2 unit motor, 1 Vario, satunya Mio GT. Yang satu berikut BPKB-nya. Oke. Tapi yang satu BPKB-nya enggak. Selain 2 unit sepeda motor yang turut hangus terbakar, uang sejumlah 100 juta rupiah pun tak sempat diselamatkan korban. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Lomba bermain voli menggunakan bola sudah biasa. Kali ini ada yang berbeda di SD Negeri 182 Palembang. Sejumlah guru dan siswa mengikuti lomba voli tapi menggunakan balon diisi air. Balon ditangkap menggunakan kain taplak meja menambah keseruan lomba. Balon air diperebutkan dan ditangkap dengan taplak meja. Ya, permainan unik ini dibuat oleh guru-guru di Sekolah Dasar Negeri 182 Palembang. Balon yang diisi air digunakan seperti bola voli. Para peserta harus melempar balon berisi air dan ditangkap oleh lawan menggunakan kain taplak meja yang dipegang 4 sisi. Lomba ini membutuhkan kekompakan dalam satu tim. Jika bola jatuh ke tanah, peserta yang tidak bisa menangkap dianggap kalah. Meski hadiah yang diperebutkan tak seberapa, para guru yang mengikuti lomba ini tetap kompetitif dan seru. Adanya lomba ini digelar untuk perayaan kemerdekaan Indonesia di sekolah ini. Adalah untuk membuat anak-anak SD Negeri 182 ini menjadi anak-anak yang sehat, bahagia, membuat anak-anak lebih nyaman berada di sekolah dan memberikan semangat buat para guru-guru hebat SD Negeri 182 ini untuk lebih semangat lagi membantu program pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain para guru, siswa dan siswi juga mengikuti lomba menjepit balon. Bagi siswa yang menang mendapatkan hadiah berupa alat tulis baru. Kegiatan ini diadakan setiap hari hingga nanti di tanggal 15 Agustus. Selain menambah kekompakan, lomba ini juga bentuk refleksi bagi siswa dan guru di tengah rutinitas belajar mengajar. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 Indonesia, aparat kepolisian Polsek Sangadesa, Musi Banyuasin menggelar pengobatan gratis serta cek kesehatan gratis dengan mengajak puluhan dokter spesialis. Puluhan dokter spesialis ini turun tangan langsung ke rumah warga untuk melakukan pengobatan pada warga yang tengah sakit. Satu persatu warga yang membutuhkan pengobatan didatangi rumahnya untuk dilakukan pengobatan secara gratis. Bahkan juga warga bisa melakukan cek kesehatan mereka tanpa dipungut biaya. Pengobatan serta cek kesehatan gratis ini dilaksanakan dan dipelopori oleh Polsek Sangadesa serta pemerintah kecamatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengobatan serta pengecekan kesehatan secara gratis ini dilakukan khusus di desa yang jauh dari jangkauan atau pelosok desa, terutama desa perbatasan antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musirawas Utara, yang jauh dari jangkauan kesehatan. Polsek Sangadesa juga memberikan bantuan berupa sembako dan bantuan pada warga yang membutuhkan dalam kondisi miskin. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan karena jarak tempuh untuk menuju ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Untuk itu kami berkoordinasi dengan Forkopimda, selanjutnya dengan Dinas Kesehatan dari Kabupaten dan Provinsi Sumsel untuk meminta bantuan tenaga medis sekaligus peralatan dan obat-obatan untuk dapat turun ke desa sulit jangkau.
Rencananya program berobat gratis ini akan terus dilakukan pihak kepolisian 1 bulan sekali demi membantu warga khususnya di daerah desa terpencil. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.